Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, di konten video kali ini kembali lagi kita bertemu di channel ini, tentunya membahas tentang seputar bisnis PTBS ya. Tapi kali ini kita akan membahas dari produk pertanian PTBS itu sendiri. Namun teman-teman yang belum subscribe channel ini atau yang baru bergabung di channel ini, kiranya teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe ya, dan jika teman-teman berkenan berikan like juga dan share informasi ini kepada teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga mendapatkan informasi apa yang Anda dapatkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman lihat ini ada produk-produk pertanian dari PTBS ya. Jadi PTBS ini bergerak di bidang otomotif ya, ada eco racing, ada eco diesel, kemudian ada untuk oli juga ya, seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada pertanian. Nah, produk pertanian ini di sini ada eco farming, kemudian ada fotosintesa, kemudian ada pillow slow release, kemudian ada ekosida ya, kemudian ada eco feed base. Jadi ada kurang lebih ada 5 ya untuk produk pertanian ya. 3 4 3 ya, kurang lebih ada 6 ya untuk produk pertanian. Nah, produk pertanian, kemudian ada produk kecantikan ya, kosmetik, kemudian ada produk kesehatan ya, herbal untuk perikanan juga ada ya di sini. Jadi PTBS ini produknya semuanya dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seperti yang di depan layar ini teman-teman lihat, ada produk-produk pertanian PTBS, salah satunya eco farming. Nah, manfaat eco farming itu apa? Eco farming merupakan pupuk organik ya, 100% organik, jadi aman untuk tanaman. Nah, di sini teman-teman lihat ya, untuk manfaat eco farming sendiri itu meringankan biaya produksi ya, sebagaimana sudah saya bahas di video sebelumnya ya tentang eco farming. Kemudian mempercepat masa panen, dan yang ketiga mencegah hama tanaman, dan keempat meningkatkan hasil produksi dan kualitas produksi. Oke. Dan kemudian untuk cara pakainya eco farming ini ya, cukup kita melakukan eco farming dengan rasio perbandingan satu tube ya, maksudnya satu tube ini satu box ya, satu box yang teman-teman lihat ada boxnya ya. Kemudian berbanding 1 liter air sebagai pelarutnya ya, bisa digunakan air putih murni, yang penting bersih airnya, tidak kabur, tidak berpasir ya, intinya airnya benar-benar juga bersih ya. Misalnya air sumur boleh ya, kemudian atau bisa menggunakan pengganti air tetes tubuh, air kelapa, air hujan ya, seperti itu. Menjadi 1 liter larutan biang eco farming. Jadi kita membuat biang ya, membuat biang dulu, mencampurkan eco farming, dicampur dengan pelarutnya ya, jadi sehingga terjadilah larutan di situ ya, 1 liter. Kemudian setelah itu kita melakukan 15 menit atau sehari sebelum pengaplikasian eco farming ini ya. Sebelum kita mengaplikasikan eco farming ini kepada tanaman yang akan kita tanam ya, kita melakukan pelarutan 15 menit sebelum atau sehari sebelum aplikasi. Semakin lama semakin bagus ya. Semakin lama mengendap larutan eco farming ini bersama air pelarut itu semakin bagus. Kemudian makin lama makin baik dengan penambahan nutrisi ya, karena dengan waktu yang lama pelarutan, maka penambahan nutrisi mikroorganisme positif dan lubang kecil pun juga terjadi ya di situ ya. Kemudian di situ eco farming ini lahan bisa disemprotkan ya. Jadi sebelum nanam kan kita sudah menyiapkan lahan. Jadi lahannya disemprotkan dulu atau disiramkan dengan eco farming yang sudah diencerkan di dalam tangki. Nah, kemudian tanaman harus disemprotkan pada bagian daun ya. Untuk tanaman, daunnya disemprotkan pada aturnya pukul 7 pagi hingga 10 pagi dengan eco farming yang sudah diencerkan dalam tangki. Nah, selanjutnya di sini ada fotosintesa. Nah, manfaat fotosintesa ini adalah yang pertama meningkatkan biaya produksi, khususnya pupuk, tidak perlu tambahan pupuk lain ya. Kemudian teknologi fotosintesa memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Ya, kemudian yang ketiga, tanaman lebih kuat atau tahan serangan OTP ya.
Kemudian yang keempat, mempercepat waktu dan meningkatkan kualitas dan hasil panen. Jadi kalau dikombinasikan eco farming dan fotosintesa ini sangat luar biasa sekali. Ya. Kemudian di sini untuk cara pakai manfaat untuk cara pakai fotosintesa sendiri itu satu bungkus dilarutkan dengan 1 liter air. Ya, kita buat biang seperti eco farming juga. Ya. 5 HST. Apa ini 5 HST? 5 hari sebelum tanam. 5 hari sebelum tanam yaitu 4 bungkus. Ya, kemudian 15 hari sebelum tanam 2 bungkus. 30 hari sebelum tanam ya 2 bungkus. 45 hari 45 hari bukan HST, ini bukan hari sebelum tanam, hari sesudah tanam ya. Jadi 5 hari setelah tanaman, setelah 5 hari kita berikan 4 bungkus. Kemudian di umur 15 hari tanaman setelah tanam kita berikan 2 bungkus, dan 30 hari setelah tanam kita berikan 2 bungkus, 45 hari setelah tanam kita berikan 2 atau 4 bungkus. Jadi total selama 45 hari itu kita menggunakan 6-10 bungkus saja ya. Jadi sangat hemat ya, sangat hemat. Kemudian di sini ada pillow slow release. Ya, manfaat slow release itu apa? Nah, slow release ini salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan hasil produksi buah, khususnya kelapa sawit atau yang berbatang keras, dan bisa memberikan solusi ya, yaitu menekan biaya pemupukan. Ya, tentunya menekan biaya pemupukan. Ya, pemupukannya biayanya tidak akan sama dengan penggunaan pupuk yang sekarang yang digunakan ya. Maka bagi yang memiliki banyak pohon kelapa sawit, saatnya beralih ke slow release. Ya, sebelum beralih bisa cari tahu dulu slow release itu bagaimana. Sangat-sangat luar biasa penggunaan di luar sana ya, yang sudah menggunakan itu sangat terbukti yang meningkatkan 2 kali hasil panen produksi daripada sebelumnya ya. Dan menekan biaya pemupukan dan biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini sangat menghemat karena pemupukan tidak perlu dilakukan hingga puluhan orang, tapi cukup menggunakan 1 orang bisa memupuk hingga hektaran dalam sehari ya. Seperti itu, karena kemasannya sangat kecil ya, dan cara memupuknya juga sangat mudah ya, tidak perlu pakai air. Nah, khusus untuk tanaman keras atau pohon atau buah ya. Seperti yang saya katakan tadi, slow release ini dirancang khusus untuk tanaman yang berbatang keras ya. Kalau awalnya sebelum slow release ini keluar memang kita pakainya pupuk itu eco farming. Namun sekarang sudah dikhususkan untuk yang berbatang keras itu slow release. Ya, tapi kalau masih ada yang mau menggunakan eco farming juga tidak masalah, karena eco farming semua tanaman bisa digunakan eco farming ini. Oke, untuk cara pakai slow release, 1 bungkus untuk 1 batang pohon. Ya, jadi 1 bungkusnya itu ditanam di 1 batang pohon ya, jaraknya sekitar kurang lebih 20 cm ya, hingga 30 cm dari batang pohon. Kemudian digali ya sekitaran kurang lebih 20 cm atau 15 cm kedalaman, kemudian ditaruh dan tidak perlu disiram, langsung ditutup kembali pakai tanah. Seperti itu. Ya, ditanam atau dikubur ya kurang lebih 20 cm dari batang pohon. Kebutuhan pupuk setiap 4 bulan sekali pemupukan. Jadi ketika kita sudah memupuk ya, nanti 4 bulan ke depan baru kemudian kita memupuk ulang. Jadi 4 bulan sekali pemupukan ya. Kemudian di sini ada juga produk pertanian yaitu ekosida. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya apa ini ekosida? Ya, manfaat ekosida itu merupakan satu rumusan antara pestisida, fungisida, insektisida, dan bakterisida yang sangat efisien untuk mengobati penyakit pada tanaman yang disebabkan karena jamur, insek, dan bakteri. Nah, cara pakai ekosida ini pencegahan yaitu hari setelah tanam 14 hari setelah tanam, dan hari setelah tanam 29 hari ya. Itu setengah bungkus untuk 1 hektar. Jadi cukup hemat ya, setengah bungkus saja untuk 1 hektar. Nah, kemudian untuk pencegahan ya, untuk pencegahan. Ingat, beda untuk pencegahan sama pengobatan. Nah, untuk pengobatan misalnya tanaman kita sudah mulai sakit, mulai kuning daunnya gitu kan, itu sudah sakit tuh. Pengobatan per 7 hari 1 bungkus untuk 1 hektar. Oke. Nah, kita lanjut lagi, ini ada eco feed base. Nah, apa ini eco feed base? Ini untuk hewan ya, misalnya yang peliharaan hewan ternak, ayam potong misalnya seperti itu ya. Nah, di sini meningkatkan antibodi hewan. Nah, eco feed base ini meningkatkan antibodi hewan, mengurangi angka kematian ternak, merangsang nafsu makan. Jadi dia akan menambah nafsu makan pada hewan ternak dan serta menyempurnakan sistem metabolisme
dan baik untuk perkembangan ternak ya. Kemudian mempertinggi kualitas telur pada hewan unggas ataupun ternak lain. Nah, cara pakai Cultivate Base ini sangat mudah sekali, satu saset untuk 300 liter air ya, atau dicampurkan dengan air minum ternak. Nah, kemudian satu saset untuk dicampurkan di 300 kg pakan. Jadi bisa dipakan, kemudian bisa untuk air minum ternak. Oke, teman-teman, itulah tadi penjelasan daripada manfaat dan cara pakai daripada produk-produk pertanian dari PT BES itu sendiri. Jadi PT BES ini sebenarnya sangat luar biasa ya. Untuk dari segi produknya saja sangat tersedia dan kemudian bermanfaat sekali. Tentunya memberikan keuntungan pada para petani ya para petani. Nah, apalagi dari segi bisnisnya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya berbisnis di PT BES ini, ya teman-teman harus menjadi agen resmi daripada produk pertanian PT BES. Nah, caranya teman-teman bisa mengunjungi saya di WhatsApp 085340575269. Kalau teman-teman juga pengen tahu bagaimana cara kerja dari bisnis PT BES ini, teman-teman bisa klik di channel ini Firman Sinergi Official, lalu teman-teman cari hanya dengan 2 mitra saja. Anda misalnya cara menjalankan bisnis PT BES ini itu akan dijelaskan di situ keseluruhannya. Jadi teman-teman, itulah tadi penjelasan dari produk-produk pertanian PT BES. Oke teman-teman, nanti untuk penjelasan yang lainnya saya akan bahas di video lainnya, karena jika kita mau menyambung video ini ke pembahasan yang lain maka waktunya akan sangat panjang sekali. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.